Baik, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Pak Ferry. Jadi hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke anak-anak, materi kita akan masuk ke bab 2, yaitu koordinat kartesius. Dan sebelum kita masuk ke materi, yang belum melakukan absensi silahkan lakukan absensi. Buka Google Classroom-nya, cari di sana link absensi ya anak-anak ya. Harapkan kalian tetap menjaga kesehatan. Akibat dari pandemi COVID-19 ini, kita sampai saat ini belum bisa bertemu atau bertatap muka. Kita doakan supaya pandemi COVID-19 ini cepat berakhir seperti itu. Oke, kita akan lanjut materinya. Check this out. Koordinat kartesius ya. Pak yakin banyak dari kalian bertanya-tanya, Pak, apa sih koordinat kartesius ini, Pak? Apa sih contohnya dari penggunaan koordinat kartesius ini dalam kehidupan nyata? Nah, ini dia contohnya. Sudah Pak Guru buatkan. Ini adalah salah satu contoh ya aplikasi penggunaan koordinat kartesius dalam kehidupan nyata. Bisa kalian lihat, ini adalah peta ya. Petanya itu jadi dari sini kita dapat mengetahui lokasi ya, lokasi pasarnya di mana, ya lokasi SPBU-nya di mana, stasiunnya di mana, kantor imigrasinya di mana, dan lain-lain ya. Ini adalah salah satu contoh aplikasi koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari. Apa lagi contohnya yang lain? Ya tentu masih ada yang lain. Pak yakin kalian sekarang sedang memegang yang namanya smartphone dalam menonton video pembelajaran kali ini ya. Di smartphone itu terdapat yang namanya Google Maps ya. Google Maps itu adalah bentuk canggih ya, bisa dibilang bentuk canggih dari koordinat kartesius ya. Di sana kalian bisa mencari lokasi dengan cepat, bahkan langsung ditunjukkan arah-arahnya seperti itu. Itu adalah versi canggihnya ya Nana ya. Jadi itu dia contoh penggunaan koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan. Jadi kita akan belajar jadi mengenal sistem koordinat kartesius. Jadi sistem koordinat kartesius ini definisinya merupakan bilangan yang digunakan untuk menunjukkan posisi suatu titik yang saling tegak lurus antara satu dengan lainnya dan terletak pada satu bidang. Oke ya, jadi ini yang namanya diagram kartesius. Diagram kartesius itu mempunyai dua sumbu ya, sumbu X dan sumbu Y seperti itu. Ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Sumbu X nya yang mendatar, sumbu Y nya yang tegak seperti itu ya. Jadi kalau sumbu X nya tidur, sumbu Y nya berdiri seperti itu istilahnya ya. Jadi titik potong dari kedua sumbu ini dinamakan titik pusat. Jadi ini titik pusatnya. Titik pusat dari koordinat ini adalah 0,0 ya. Jadi 0,0 nah, kalian tahu ya, sumbu X itu nama lainnya adalah absis biar kalian tahu. Nama lain dari sumbu X adalah absis, dan sumbu Y itu ordinat nama lainnya ya Nana ya. Oke, ini bentuk umum dari koordinat kartesius itu adalah lalu X, Y. X dulu baru Y seperti itu. Jangan Y dulu baru X, salah. X dulu baru Y. Ini contohnya Pak Guru udah buatkan di gambar sebelah kanan, bisa dilihat ya. Ini adalah kalau kita bisa lihat titik 1,2 ya. 1,2. Kenapa 1,2? X nya di 1, X dulu ya, baru 2 nya di Y seperti itu. Jadi 1,2 seperti itu, satunya X, 2 nya Y ya. Pak Guru kira ini sudah mudah karena ini sudah pernah kalian pelajari di kelas 6 SD ya. Kita akan lanjutkan. Oke, kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Oke, kita akan belajar sekarang menentukan bagaimana kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini Pak sudah sediakan 3 ya, 3 titik A, B, C. Yang pertama, bagaimana caranya? Itu kalian tentukan dulu masing-masing titiknya ya. Misalnya ini titik A, namanya titik A, tentukan dulu dia titik A ini berapa seperti itu. Berapa di sini? Jadi titik A nya X nya berapa? -2. Y nya berapa?
1. Berarti titik A adalah min 2,1 seperti itu. Jadi titik A nya min 2,1. Karena ya, setelah ketemu titiknya, baru kita tentukan dia, ya, berapa satuan dengan berapa satuan seperti itu. Ya, titik A terhadap sumbu X, kalian lihat di sumbu X ini titik A ya, sumbu X yang tidur, ingat ya, sumbu X yang tidur, ini titik A nya. Berapa satuan ke sumbu X titik A nya? 1, hanya satu satuan. Lihat, berarti jarak titik A terhadap sumbu X 1 satuan, karena di sini 1 satuan ya. Oke, yang terhadap sumbu Y bagaimana? Kalian lihat, ini titik A nya 1, 2, berarti jarak titik A terhadap sumbu Y adalah 2 satuan seperti itu ya. Sebentar kita akan bahas titik B dan titik C. Oke, jadi sebelum kita membahas titik B dan titik C, kalian perhatikan dulu kalimat yang Pak Guru buat ini ya. Ini kalimat yang Pak Guru buat ya. Jika mencari kedudukan titik terhadap sumbu X, maka lihat posisi titik Y. Ingat ya, jika mencari kedudukan titik terhadap sumbu X, maka lihat posisi titik Y atau lihat titik Y nya. Jika mencari kedudukan titik terhadap sumbu Y, maka lihat posisi titik X, maka lihat titik X nya. Contoh, ini contoh yang B. Tadi kan kita yang A ini menggunakan gambar, sekarang kita yang B coba tanpa gambar gitu. Meskipun ada gambar di sebelah kiri, Pak Guru akan kasih tahu kamu bagaimana caranya mengerjakan tanpa gambar seperti itu ya. Titik B nya kita tentukan dulu dia berapa titiknya. Di gambar ini kita tentukan, maka dia titik X nya 2, Y nya 3, maka di sini 2,3 seperti itu ya. Jadi titik 2,3 ya. Seperti di kalimat ini ya, jarak titik B terhadap sumbu X, jadi jarak titik B terhadap sumbu X, maka lihat posisi titik Y nya berapa? Y nya di sini kan 3, maka di sini 3 satuan seperti itu ya. Kalau sumbu X, lihat yang Y. Oh, Y nya 3, tulis 3 seperti itu ya. Kalau terhadap sumbu Y, jarak titik B terhadap sumbu Y, maka lihat yang X nya 2, maka 2 satuan seperti itu. Kalau nggak percaya, coba kita pakai gambar ini ya. Terhadap sumbu X, kan di sini titik B nya berapa? 1, 2, 3, sama aja kan. Terhadap sumbu Y 1, 2, sama aja. Pakai gambar ataupun pakai cara seperti ini sama saja ya. Oke, kita coba yang C. Perhatikan yang C ya. Pertama, seperti biasa, kalian tentukan dulu koordinatnya. Koordinat titik C berapa? Kalian lihat, X nya dulu, ingat X nya berapa? 1. Y nya berapa? min 1. Oke, ketemu titiknya 1, min 1 ketemu. Maka jarak titik C terhadap sumbu X, kalian lihat titik yang Y. Berapa yang Y nya? min 1. Maka di sini tulis 1 satuan. Kok nggak ada minnya, Pak? Ingat, jarak itu tidak ada bernilai negatif. Jarak itu selalu bernilai positif. Yang membedakan nanti adalah arahnya seperti itu. Berarti di sini tetap 1, dia itu selalu bernilai positif. Ya, jadi 1 satuan. Meskipun di sini min, di sini 1 ya. Jarak titik C terhadap sumbu Y berapa? 1 satuan ya. Kalau sumbu Y lihat yang X, 1 satuan. Dari sini juga sama ya, kalau gambar 1 satuan terhadap sumbu X, 1 satuan terhadap sumbu Y, sama saja. Ya, Pak Guru kira ini jelas ya, masih gampang. Jika ada yang belum dipahami, silahkan putar ulang videonya ya. Oke, menentukan kuadran pada koordinat kartesius. Jadi di koordinat kartesius ini ada yang namanya wilayah ya, wilayah atau kuadran ya. Di sini kuadrannya itu ada 4 ya. Bisa kalian lihat di sini di gambar yang Pak Guru sudah sediakan di sebelah kanan ini. Ini namanya kuadran 1 seperti itu. Jadi letaknya di sini. Kuadran 2 letaknya di sini. Kuadran 3 letaknya di sini. Kuadran 4 letaknya di sini. Ya, yang harus kalian pahami di sini dalam menentukan kuadran itu, ini yang harus kalian ingat ya. Kuadran 1 ya, nilai X selalu positif dan Y-nya positif. Jadi jika besok nilai X-nya positif dan Y-nya positif, maka bisa dipastikan titik tersebut berada di kuadran 1 seperti itu ya. Oke, kuadran 2. Kuadran 2 nilai X-nya negatif dan
Y-nya positif, seperti itu. Jika titik tersebut bernilai negatif X-nya dan Y-nya bernilai positif, maka bisa dipastikan bahwa titik tersebut berada di kuadran kedua. Seperti itu. Ya. Kuadran 3. Jadi lihat. Kuadran 3 itu X-nya bernilai negatif, Y-nya bernilai negatif. Ya. Jika titik X-nya bernilai negatif dan Y-nya bernilai negatif, maka bisa dipastikan titik tersebut berada di kuadran ketiga. Seperti itu ya. Pasti di sini wilayahnya dia. Ya, yang terakhir, jika X-nya positif, Y-nya negatif, maka bisa dipastikan titik tersebut berada di kuadran keempat. Ya, Nana ya. Jadi bisa dipastikan dia berada di kuadran keempat, seperti itu. Oke, Pak Guru kira ini gampang. Kita akan lanjutkan. Ya, ini contoh soalnya. Ya, tentukan kedudukan titik-titik pada gambar berikut terhadap bidang koordinat. Jadi Pak Guru sudah buatkan titiknya. Ya, bagaimana kedudukannya? Oke, kita akan jawab satu-satu. Perhatikan. Ya. Oke. Cara yang pertama adalah kalian tentukan dulu titik-titiknya. Seperti itu. Berapa titiknya ini? Berapa koordinatnya gitu. Titik A berapa koordinatnya? Lihat di sini. Oh, X-nya 1. Y-nya 2, berarti A-nya 1,2. Sudah, bagus. Yang B-nya berapa? B-nya bisa dilihat. X-nya 3, Y-nya 3. Maka B-nya adalah 3,3. Seperti itu. Yang C, X-nya 2, Y-nya min 2. Maka di sini bisa ditulis 2, min 2. Seperti itu. Titik D, X-nya min 1, Y-nya min 1. Maka titik D bisa dipastikan min 1, min 1. Seperti itu. Ya. Guru kira ini gampang. Terus bagaimana caranya menentukan kedudukannya? Perhatikan. Ya. Jadi titik A ini terletak di mana? Kan ya. Titik A ini terletak setelah kalian temukan titik-titiknya, baru kita cari dia ya. Titik A-nya terletak di mana dia? Di kuadran kedua. Kenapa di kuadran kedua? Kenapa di kuadran kedua? Karena X-nya bernilai negatif, Y-nya bernilai positif. Jadi kalau negatif positif, dia berada di kuadran kedua. Seperti itu. Dan bagaimana kedudukannya? Dia berjarak 2 satuan terhadap sumbu X. Kenapa 2 satuan di sini? Ingat tadi Pak Guru sudah jelaskan. Jika terhadap sumbu X, lihat yang Y. Yang Y-nya 2. Maka di sini 2 tulis. 2 satuan terhadap sumbu X. Dan berapa satuan terhadap sumbu Y? 1 satuan terhadap sumbu Y. Kenapa 1? Karena kalau yang Y, lihat yang X. Ini 1 kita tulis 1 satuan terhadap sumbu Y. Kalau digambar sama saja ya. Bisa kalian hitung nanti dari sini. Terhadap sumbu X 1, 2 dia. Terhadap sumbu Y 1, sama saja. Oke. Yang kedua, ya. Titik B di mana letaknya dia? Ya, titik B terletak di kuadran 1. Kenapa kuadran 1? Karena X-nya bernilai positif, Y-nya bernilai positif, seperti itu. Ya. Dan bagaimana kedudukannya? Di sini dia berjarak 3 satuan terhadap sumbu X dan 3 satuan terhadap sumbu Y. Bisa dilihat di sini ya. Ini kan sama dia 3, jadi gampang. Oke, titik C. Titik C-nya terletak di mana dia? Di kuadran mana? Di kuadran keempat. Kenapa kuadran keempat? Karena X-nya bernilai positif, Y-nya bernilai negatif, seperti itu. Maka dia terletak di kuadran keempat. Ya. Jadi bagaimana kedudukannya? Dia berjarak 2 satuan terhadap sumbu X, ya, sumbu X-nya, dan 2 satuan terhadap sumbu Y, ya. Bisa dihitung dari sini sumbu X berapa? 1, 2, sumbu Y 1, 2. Nah, seperti itu. Ya, titik D terletak di mana dia? Dia terletak di kuadran ketiga, ya. Kenapa kuadran ketiga? Karena titik D ini nilainya negatif dengan negatif, seperti itu. Lalu bagaimana kedudukannya? Kedudukannya dia berjarak 1 satuan terhadap sumbu X. Ini sumbu X ini titik D 1, selesai. Dan 1 satuan terhadap sumbu Y. Ini 1, selesai. Seperti itu. Kira ini mudah.
Jika ada yang tidak dipahami, silahkan ditulis di kolom komentar. Seperti itu. Ya. Sekarang kita akan bahas terkait dengan kedudukan titik terhadap titik asal. Seperti itu. Ya. Perlu kalian ketahui titik asal itu adalah titik 0,0 ya. Jadi titik 0,0 biar kalian tahu, atau bisa dibilang titik pusat. Ya. Oke, ini gambarnya. Ya. Ya. Jadi yang harus kalian ketahui di sini dalam menentukan kedudukan titik terhadap titik asal itu adalah arahnya. Ya, sumbu X itu mempunyai dua arah, ke kiri, ke kanan. Ya, kapan dia mengarah ke kiri? Seperti itu. Dia mengarah ke kiri saat X-nya bernilai negatif. Ya, jika X-nya bernilai negatif, maka dia mengarah ke kiri. Seperti itu. Jika X-nya bernilai positif, maka dia mengarah ke kanan. Pak Guru ulangi ya, perhatikan. Ya, sumbu X mengarah ke kanan, jadi dia akan ke kanan jika bernilai positif. Seperti itu. Kalau dia bernilai positif, dia ke kanan. Sumbu X akan mengarah ke kiri jika dia bernilai negatif. Sedangkan untuk sumbu Y mengarah ke atas jika bernilai positif. Seperti itu. Dan sumbu Y mengarah ke bawah jika bernilai negatif. Jadi arahnya kalau sumbu Y itu hanya dua, atas sama bawah. Kalau yang X kanan sama kiri. Seperti itu. Oke, biar lebih jelas ini contoh. Ya, misalkan kita disuruh menentukan kedudukan titik A min 2, min 2 terhadap titik asal. Oke, kalian perhatikan ya. Bagaimana kedudukannya? Oke, kita pakai acuan gambar dulu. Ya, kalian mengerti. Kita pakai acuan gambar dulu ya. Ini gambarnya. Enggak buat garisnya, buat dulu gambarnya. Titik A-nya berapa dibilang? Min 2,2. Maka ini min 2,2 kan di sini ya. Setelah itu, setelah ketemu min 2,2, kita jalan dari titik 0. Kita jalan dari titik asal atau titik 0,0. Ya. Maka berapa satuan dia? Lihat di sini 1, 2. Oh, dia 2 satuan ke kiri, Pak. Maka di sini berjarak 2 satuan ke kiri. Kok 2 satuan ya? Kalau 3 satuan lebih nggak boleh. Maka harus lurus dengan titik yang ini. Maka 2 satuan udah cukup. Lalu karena dia ke bawah, berapa satuan ke bawah dia? Dilihat di sini. 2 satuan ke bawah. 1, 2 sama. 2 satuan ke bawah sama juga ya. Jadi ini jika menggunakan gambar. Pak, kalau nggak menggunakan gambar boleh nggak? Boleh juga, seperti itu ya. Bagaimana caranya? Ya, kalian harus pahami arah ini dulu. Ya, setelah kalian pahami arah ini, yang pertama lihat angkanya. Ingat, jarak ada negatif. Pak Guru ulangi ya. Titik A min 2,2 bagaimana dia? Yaitu berjarak 2 satuan. Kenapa 2 satuan? Ya, karena di sini 2 ya. Minnya ini menunjukkan arahnya dia. Oh, dia min. Oh, berarti kalau X negatif berarti dia ke kiri. Seperti itu kan. 2 satuan ke kiri. Di sini ya, X yang negatif. Arahnya ke kiri. Dan ini yang Y yang negatif. Kalau Y nya negatif kemana dia? Ke bawah. Dan 2 satuan ke bawah. Itu kalau nggak pakai gambar boleh. Ya. Oke. Ini contoh yang selanjutnya. Mana ya? Menentukan kedudukan titik B dalam kurung 1,2 terhadap titik asal. Bagaimana caranya? Oke. Ya, kita boleh nggak pakai gambar ya. Ini ada di gambar ini. Oke. Yaitu berjarak 1 satuan ke kanan. Kalau dari gambar sini ya, dari sini dia titik asal, dari sini dia ke sini harus 1, atau boleh dari sini 1 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Jadi ke atasnya 1, 2 satuan ke atas. Atau kalau nggak pakai cara, atau kalau nggak pakai gambar, mohon maaf, jika nggak menggunakan gambar, kalian tinggal lihat nih ya, satunya tulis 1, X nya positif, maka positif berarti ke kanan, 1 satuan ke kanan. Dan kalian lihat ini 2 satuan ke atas. Kenapa 2 satuan ke atas? Karena 2 nya di sini 2, Y nya 2, tulis 2, arahnya ke atas. Kenapa? Karena bernilai positif. Ingat, mengarah ke atas jika bernilai positif. Seperti itu ya, karena bernilai positif. Seperti itu. Nah, yang penting kalian tahu arahnya di sini ya. Kapan dia ke kanan, kapan dia ke kiri, kapan dia ke atas, kapan dia ke bawah. Seperti itu. Oke. Kalau ada yang kurang jelas, boleh langsung tanya ke Pak Guru ya. Kita akan lanjutkan. Oke, contoh soal. Oke, ini contoh soalnya nih. Contoh soal, Pak Guru buatkan ini. Tentukan kedudukan titik-titik pada gambar di bawah terhadap titik asal. Jadi disuruh menentukan titik-titik kedudukannya terhadap titik asal. Oke, Pak Guru sudah jawab ini. Perhatikan.
Ya, seperti biasa kalian tentukan dulu koordinatnya, atau titik koordinatnya ditentukan dulu. Titik A berapa koordinatnya? Kalian lihat, X nya min 2, Y nya 5, berarti A nya min 2,5, seperti itu. Yang B nya berapa? 3,4. Sudah. Yang C nya berapa? 1,2. Sudah. Yang D nya berapa? 4, min 2. Yang E nya berapa? Yang E nya di sini min 2, min 1. Oke, setelah ditentukan ke 5 titiknya, maka kita akan coba cari sekarang kedudukan titik terhadap titik asalnya. Oke, Pak Guru coba yang nggak pakai gambar ya. Perhatikan di sini. Jarak titik A min 2,5 terhadap titik asal atau 0,0, yaitu kalian lihat yang X nya min 2, maka tulis dulu 2 satuan kemana dia? Karena negatif berarti ke kiri arahnya tadi. 2 satuan ke kiri, seperti itu. Dan 5 satuan ke atas. Kenapa ke atas? 5 nya bernilai positif, makanya dia ke atas, seperti itu. Kalau nggak percaya coba dari sini. 2 satuan ke kiri, udah sama dengan A kan, sama kan? Baru ke atasnya 1, 2, 3, 4, 5, seperti itu. Oke, ini yang kedua. Kita akan yang kedua. Jarak titik B 3,4 terhadap titik asal bagaimana? Ya, kalian lihat titik X nya berapa? 3. Ya, 3 nya ini positif apa negatif? Positif. Maka dia karena positif pasti ke kanan arahnya. 3 satuan ke kanan, dan 4 nya ini positif ya. 4 satuan ke atas. Y nya kan bernilai positif, seperti itu. Oke, yang ketiga. Jarak titik C 1,2 terhadap titik asal bagaimana? Yaitu kalian lihat, oh X nya positif Pak, berarti dia ke kanan. 1 satuan ke kanan. Oh Y nya positif Pak, positif 2, dan 2 satuan ke atas. Jadi karena positif kanan sama atas. Oke, ini yang nomor 4. Jarak titik D 4, min 2. Jadi 4, min 2 terhadap titik asal bagaimana? 4 satuan ke kanan. Kenapa 4 satuan ke kanan? Karena X nya bernilai positif, maka arahnya ke kanan, seperti itu. Dan 2 satuan ke bawah. Kenapa kok 2 satuan ke bawah? Karena Y nya bernilai negatif, seperti itu ya. Maka dia ke bawah arahnya, seperti itu. Ya. Yang kelima, jarak titik E min 2, min 1 terhadap titik asal bagaimana? Ya, yaitu dia 2 satuan ke kiri. Kenapa kok ke kiri yang ini? Karena X nya bernilai negatif, seperti itu. Dan 1 satuan ke bawah ya, karena min 1 ya. 1 satuan ke bawah, seperti itu kurang lebih ya. Kalau nggak bisa, kalau harus menggunakan gambar boleh ya, pakai gambarnya silahkan digambar ya. Kalau bisa pakai tanpa gambar juga boleh, yang mana saja boleh, keduanya caranya benar ya. Oke, kita akan lanjutkan ke kedudukan titik terhadap titik tertentu ya. Jadi di sini kalian harus tahu ya, bagaimana caranya menentukan titik terhadap titik tertentu ya. Sekarang yang Pak Guru ajarkan bagaimana caranya dengan menggunakan gambar dulu ya. Sementara tanpa gambar juga Pak Guru akan ajarkan. Oke, jadi menentukan titik terhadap titik tertentu itu adalah bagaimana menentukan, yaitu kalian tuh harus menggunakan titik acuan atau titik tertentu tersebut sebagai titik pusat. Jadi titik tertentu yang dimaksud di sini itu yang akan nanti menjadi titik pusatnya ya, atau dengan membuat sumbu X dan sumbu Y melalui koordinat titik A dan B ya. Mungkin bahasa sulit di sini ya. Jadi Pak Guru akan terapkan sekarang. Perhatikan dengan contoh ya. Oke, di sini ya. Misalkan titik B digunakan sebagai titik pusat ya. Oke, ini contohnya nih ya. Jadi disuruh kalian mencari di soalnya nih, tentukan koordinat titik A terhadap titik B. Jadi disuruh menentukan koordinat titik A terhadap titik B. Yang pertama langkahnya adalah gambar dulu titiknya anak-anak ya. Titik A nya di sini kan diberikan, udah ada di gambar nih titik A nya ya, sudah tahu kan, 1, min 2 seperti itu, dan titik B nya 1,1 seperti itu. Jadi kalian jadikan titik B nya sebagai titik pusat ya, titik acuan dia.
Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Ya karena kita disuruh menentukan koordinat titik A seperti itu. Jadi di kalimat ini menentukan koordinat titik A. Jadi nanti jalannya kalian dari yang B seperti itu. Dari B jalannya nanti biar sampai ke A. Kalau dari titik asal tadi kan titik asalnya ya dari titik asal kita start seperti itu. Jadi kalau di kedudukan titik terhadap titik tertentu ini jalannya itu dari titik yang tertentu yang dimaksud di situ, tergantung titik apa yang yang akan ditanya seperti itu. Ya. Jadi di sini kalian lihat ya. Maka untuk menentukan koordinat titik A terhadap titik B bagaimana? Perhatikan. Ini titik B-nya. Jadikan titik B sebagai sumbu. Jadi titik B ini. Dah. Tarik garis. Ya. Pak, kenapa kok nggak jalannya dari titik A? Ya, kenapa kok dari B jalannya? Kalau dia nanya seperti itu, ya karena kita disuruh mencari titik A seperti itu. Kalau kita mencari titik A, masa jalannya dari titik A seperti itu? Ya, maka jalannya dari B seperti itu. Nah, setelah kita jadikan ini pusat, tarik garis, ya. Lalu langkah selanjutnya, maaf. Lalu langkah selanjutnya di sini. Ya, jarak titik A terhadap titik B. Setelah kalian tarik garis ini baru kita bisa tentukan jaraknya. 2 satuan ke kiri kita bisa dilihat 1 2. Ingat jalannya dari B ya. 1 2. Jadi 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah seperti itu. Jadi jangan jalannya dari A. Kalau jalannya dari A salah nanti. Kenapa seperti itu? Karena yang dicari A seperti itu. Yang dicari koordinat titik A, masa kamu jalan dari A? Seperti itu. Ibaratnya kamu mencari titik A, masa jalan dari A? Orang udah ketemu ngapain dicari? Seperti itu istilahnya. Ya Nana ya? Oke, Pak Guru kira ini gampang. Nah, ini dengan pakai cara ini lebih gampang. Perhatikan. Oke. Bagaimana caranya ya? Ini dengan menggunakan rumus. Perhatikan. Tentukan kedudukan titik A, soal yang tadi 1,1 terhadap titik B, ya, soal yang tadi. Jadi bagaimana caranya menentukan? Perhatikan. Kita buat dulu. Diketahui titiknya A 1,1, B-nya 1,2 seperti itu. Ditanya kedudukan titik A terhadap titik B, kita jawab. Oke. Caranya adalah kalian tinggal kurangi dia ya, titik A-nya min 1,1, titik B-nya apa? 1,2. Ini kita kurangi. Dalam konsep mengurangi seperti itu ya. Dalam konsep mengurangi itu kalian harus pastikan dia sama. Maksudnya sama di sini, yang X kalian kurangi dengan X, yang Y kalian kurangi dengan Y. Seperti itu. Tidak boleh X kurang Y, X kurang Y, nggak boleh seperti itu. Jadi yang X di titik pertama dikurangi dengan yang X di titik kedua. Yang Y di titik pertama kalian kurangi dengan yang Y di titik kedua. Maka ini akan menjadi min 1 nya ditulis dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Karena sama-sama X. Terus yang Y nya sekarang 1 dikurangi 2 ya, karena sama-sama Y. Maka setelah ini dikurangi min 1 kurang 1 2. 1 kurang 2 min 1 seperti itu. Jadi ini koordinat yang terbarunya adalah min 2, min 1 seperti itu ya. Dari sini dapat kalian lihat adalah jarak titik A nya terhadap titik B nya yaitu 2 satuan ke kiri. 2 satuan ke kiri. Kenapa 2 satuan ke kiri? Karena ini min 2 ya. Dan 1 satuan ke bawah seperti itu. Kenapa 1 satuan ke bawah? Karena Y nya bernilai negatif ya. Negatif 1 seperti itu. Ya, Pak Guru kira lebih gampang pakai yang seperti ini ketimbang pakai gambar. Boleh juga digambar, nggak masalah ya anak-anak ya. Kalau ngerti pakai gambar silahkan digambar. Kalau tidak digambar kan seperti ini dia. 1 2 2 satuan ke kiri sama juga 1 satuan ke bawah 1 ya. Jadi ini titiknya pakai. Boleh. Nah, yang mana mengerti itu yang dipakai seperti itu. Oke, ini contoh soalnya. Contoh soal. Tentukan kedudukan dari titik A, B, D, E terhadap titik C. Oke, A, B, D, E terhadap titik C. Bagaimana? Oke, ini penyelesaiannya. Oke,
Oke, seperti biasa kalian tentukan dulu ya, ini sudah tentukan arahnya ya. Oke, jarak titik A nya pakai gambar ya, min 2,5 terhadap titik C nya 1,2, maka titik C nya otomatis akan menjadi acuan atau pusatnya ya. Dari sini ke titik A berapa? Lihat dulu, 1, 2, 3 satuan ke kiri ya, dan 3 satuan ke atas kan, 1, 2, 3. Jadi 3 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas dari C nya, 1, 2, 3 ke kiri, 1, 2, 3 satuan ke atas. Jadi koordinatnya adalah min 3,3. Koordinat yang baru itu yang ke kiri, 3 satuan ke atas, seperti itu. Ini gambarnya ya. Oke, yang kedua, yang nomor 1 Pak Guru pakai gambar jelasinnya, yang kedua Pak Guru pakai rumus yang tadi. Nah, jarak titik B 3,4 terhadap titik C 1,2, yaitu yang kita kurangi seperti biasa, 3,4 dikurangi 1,2, maka di sini 3x kurang x, ingat y kurang y, 3 dikurangi 1,4 dikurangi 2, seperti itu. Nah di sini 3 kurang 1 berapa? 2. 4 kurang 2, 2. Jadi ketemu koordinat terbarunya adalah 2,2. Dari sini kalian dapat lihat anak-anak ya, maka yaitu berjarak 2 satuan ke kanan, seperti itu. Berjarak 2 satuan ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena positif. Dan 2 satuan ke atas, positif juga, seperti itu ya. Yang ketiga, jarak titik D 4,-2 terhadap titik C. Gimana caranya? Oke, Pak Guru pikir pesan tadi lagi. 4,-2 ini titiknya, kita kurangi dengan 1,2. Maka seperti biasa kita kurangi x kurangi x, yang y dikurangi y, 4 dikurangi 1, min 2 kita kurangi 2. 4 kurang 1 berapa? 3. Min 2 kita kurangi 2, min 4. Jadi ketemu ini koordinat terbarunya, seperti itu. Maka dari sini ini dapat kita lihat ya, berjarak 3 satuan ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena x nya positif, seperti itu, dia ke kanan. Dan 4 satuan ke bawah. Ini kalau ke bawah karena y nya negatif, seperti itu ya. Oke, yang keempat titik E, jarak titik E min 2,-1 terhadap titik C 1,2. Bagaimana caranya? Perhatikan lagi. Min 2,-1 kita kurangi dengan 1,2. Seperti biasa, x kita kurangi x, yang y kita kurangi yang y, seperti itu. Nah di sini min 2 kita kurangi dengan 1. Min 2 kurang 1, min 1 kita kurangi 2, seperti itu. Maka di sini min 2 kurang 1 jadinya min 3. Min 1 kurang 2, maka jadinya min 3. Dari sini dapat kita simpulkan dari koordinat yang baru ini, dapat kita simpulkan jadi dia tuh berjarak 3 satuan ke kiri. Ingat x nya negatif, makanya dia ke kiri. Dan 3 satuan ke bawah, negatif ya, makanya dia ke bawah. Seperti itu ya. Silahkan dilihat ya, pahami. Kalau masih belum paham, boleh putar ulang videonya atau tulis di kolom komentar bagian mana kalian belum paham nanti ya, silahkan ditulis. Oke, kita akan lanjut. Kedudukan garis terhadap sumbu x dan sumbu y. Tadi kita sudah belajar titik ya, sekarang kita akan belajar kedudukan garis ya. Garis ini nanti terbentuk dari 2 titik yang dihubungkan, itu yang harus kalian pahami ya. Jadi garis itu terbentuk dari 2 titik yang dihubungkan, seperti itu ya. Yang pertama ada yang namanya kedudukan garis sejajar ya. 2 garis dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut tidak memiliki titik potong. Jadi, kalau dia nggak memiliki titik potong atau nggak bersentuhan istilahnya, maka dia itu dikatakan sejajar, seperti itu. Untuk memahami kedudukan garis ya yang sejajar, bisa kalian lihat kemarin ya. Mungkin anak-anak pernah disuruh baris, anak-anak silakan baris yang rapi sejajar. Pasti kalian secara langsung akan membentuk garis lurus dengan temannya, nggak boleh bersentuhan ya. Itulah yang dimaksud dengan garis sejajar. Oke, di sini kalian lihat misalnya ini ada garis P, ini ada garis Q,
ya. Nah, garis P dan garis Q ini, di P ini Q, dia itu dikatakan sejajar dengan sumbu X. Ya, jadi ini sumbu X-nya. Kenapa kok sejajar ya? Karena dia tidak mempunyai titik potong, ya. Nggak ada kena nih, nggak ada persentuhan istilahnya. Ya. Seperti itu. Ya. Ini bisa dikatakan ini garis R dan garis S. Ya, ini ada garis lagi yang hijau, R sama S. Ya, garis R dan S dikatakan sejajar dengan sumbu Y. Ya, ini adalah contoh garis yang sejajar dengan sumbu Y. Bisa perhatikan. Ya, ini lurus, ini sumbu Y-nya seperti itu. Maka ini adalah contoh dari garis yang sejajar dengan sumbu Y seperti itu. Ya. Oke. Harap kalian tahu jadi bagaimana kedudukan garis sejajar dan garis yang sejajar sumbu X dan sumbu Y seperti itu. Kedudukan garis yang tegak lurus. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana sih kedudukan garis yang tegak lurus. Aku sudah buatkan gambarnya. Dua garis yang saling tegak lurus akan membentuk sudut 90 derajat. Jadi ini, jadi akan memotong satu titik dan membentuk sudut 90 derajat. Itu garis yang tegak lurus. Ya, bagaimana gambarnya? Ini contohnya. Kalian lihat, ya. Oke. Ini dia. Ini dikatakan, ya. Ini garis P dan garis Q misalnya, ya. Ini garis P, kita acuan dulu garis P. Ini sumbu Y, ini garis P, ya. Kita akan belajar dulu bagaimana garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Ini sumbu Y, ini garis P. Jadi dia memotong di satu titik. Ya, membentuk sudut 90 derajat karena sama-sama lurus, jadi sudutnya 90 derajat seperti itu. Jadi garis P ini dia dikatakan tegak lurus dengan sumbu Y. Begitu pula garis Q yang ini sumbu Y-nya. Ya. Maka ini juga dikatakan garis yang tegak lurus dengan sumbu Y seperti itu. Oke. Sekarang kita akan belajar bagaimana garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Ya. Ini sumbu X, ini garisnya. Ini garis R, ini garis S. Ya, anak-anak ya. Oke, bisa dilihat di sini ini X-nya, ini garis R-nya. Jadi dia memotong di satu titik seperti itu. Ini titiknya, ya, jadi ada titik R-nya di sini. Dan membentuk sudut 90 derajat. Jadi garis R ini bisa dikatakan tegak lurus dengan sumbu X dan garis S juga dikatakan tegak lurus dengan sumbu X. Ya, yang harus kalian ingat di sini adalah jika garis tersebut sejajar dengan sumbu X, maka pasti tegak lurus dengan sumbu Y. Begitu pula sebaliknya, jika garis tersebut sejajar dengan sumbu Y, maka dia pasti tegak lurus dengan sumbu X seperti itu. Itu yang harus diingat, ya. Oke. Ini kedudukan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Jadi tidak hanya sejajar dan tegak lurus, dia juga ada yang memotong kedua sumbu. Bagaimana gambarnya? Ini contoh gambarnya, ya. Ini contoh gambar kedudukan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Yang A, garis K tidak sejajar dan tidak tegak lurus. Ini garis K. Dengan demikian garis A memotong sumbu X dan sumbu Y. Jadi ini keduanya kena potong, keduanya kena sentuh. Ya, sumbu X yang kena, sumbu Y-nya kena. Begitu pula garis L. Garis L-nya ini tidak sejajar dan tidak tegak lurus juga. Maka dia ini dikatakan karena dia memotong kedua sumbu, maka dikatakan dia itu adalah memotong sumbu X dan sumbu Y. Begini gambar garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y seperti itu. Ya. Oke. Semoga kalian mengerti. Kalau ada yang tidak dipahami, silahkan ditulis di kolom komentar, ya. Oke. Sekarang kita akan belajar bagaimana menentukan luas daerah dalam koordinat kartesius. Oke, ini aku buatkan langkah-langkahnya dulu. Ya. Langkah-langkah menentukan luas daerah dalam koordinat kartesius. Ya, langkah yang pertama adalah gambar titiknya dulu. Gambar titik-titik yang diketahui di bidang koordinatnya, digambar dulu titiknya. Titik. Misalnya ada titik A berapa, B berapa, C berapa. Setelah itu kalian hubungkan titik itu, hubungkan. Nanti setelah dihubungkan pasti dia akan membentuk sebuah bangun datar, ya. Sebuah bangun datar seperti itu. Jadi setelah itu kalian tentukan panjang sisinya atau yang lainnya, bisa tingginya berapa atau sisi yang sejajar berapa seperti itu, ya. Yang keempat, menentukan rumus luas daerah dari bangun datar yang dibentuk. Ya, ini maksudnya adalah
Jadi kalian itu tentukan rumusnya seperti itu ya, masing-masing bangun datar kan lain rumusnya. Kalau persegi panjang P kali L, segitiga A kali D per 2 dan lain-lain ya. Baru kita tentukan luas daerahnya. Oke, untuk lebih jelas kita akan ke contoh soal ya. Oke, contoh soal. Nah, di sini diketahui titik koordinat A min 2,3, B 1,3, C 1,1 dan D min 2, min 1. Maka tentukan luas daerah dari bangun datar yang dibentuk. Oke, kita jawab dulu ya. Gambar titiknya dulu ya. Gambar titiknya dulu. Nah, titik A nya min 2,3, min 2,3 titik A. Titik B nya 1,3 gambar titiknya. Titik C nya 1, min 1 ini titiknya. Titik D nya min 2, min 1, 2, min 1 sini titiknya. Setelah ini terbentuk titik-titiknya, maka selanjutnya adalah hubungkan titik tersebut. Jadi dihubungkan dia ini. Dihubungkan, nah, seperti itu. Dihubungkan, sudah. Setelah dihubungkan, ya, cek ini bangun datarnya apa seperti itu. Oh, jadi setelah kita cek, oh ternyata dia ke sini 3 satuan, ke atas 4 satuan. Berarti ini bangun yang terbentuk adalah persegi panjang karena beda ya. Di sini 3, di sini 4. Kalau dia sama 4 berarti persegi. Ya. Maka kita pasang, ini persegi panjang. Oh, pasang rumus luas persegi panjang. Luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar ya. Panjangnya 3, lebarnya 4. Maka 3 kali 4 berapa? 12 satuan luas. Seperti itu ya. Kira ini paham? Ini mudah ya Nana ya. Oke, kita ya. Jadi ini latihan soal buat kalian, silahkan dicoba ya untuk mengasah apakah kalian benar-benar memahami materi koordinat kartesius yang Pak Guru berikan tadi ya. Pak Guru harapkan kalian mencoba ini ya, supaya kalian benar-benar mengerti. Jika masih ada yang belum dipahami, boleh tanya Pak Guru ya. Oke, itu tadi pembelajaran kita hari ini anak-anak ya. Pak Guru harap kalian mengerti apa yang Pak Guru jelaskan. Jika masih ada yang belum dipahami, silahkan tulis di kolom komentar atau chat pribadi ke WA Pak Guru langsung ya. Akhir kata ya, tetap jaga kesehatan ya. Pak Guru harapkan kalian mengerti dengan apa yang Pak Guru jelaskan ya. Itu saja sih. Terima kasih, selamat pagi.